Oke, sudah bisa record ya. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya masih semangat hari ini, walaupun sudah mulai jenuh ya, banyak tugas, sudah di pertengahan semester seperti ini, pasti kejenuhan itu pasti ada. Tapi tahan, kita bentar lagi akan penilaian akhir semester dan kita akan liburan Natal. Jadi tahan ya. Semoga masih semangat dan kinerjanya masih baik. Nah, untuk yang latihan kemarin akan saya bahas. Tenang, akan saya bahas, saya buatkan videonya. Tapi jika kalian punya pertanyaan, saya tunggu kumpulan pertanyaannya sampai pukul 10. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan kalian bisa saya jawab di video. Ya, jadi minggu depan akan ulangan hari Selasa. Ya, ulangannya hari Selasa. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke bagian baru dari ikatan kimia, yaitu geometri molekul. Ya, jadi kemarin itu kalian sudah belajar ya struktur Lewis. Saya ganti dulu jadi warna hitam. Struktur Lewis misalkan dari H2O ya. Kayak gini kan ya H2O tuh ya. Maaf. Nah, ternyata ikatan kimia yang seperti ini, dia memiliki bentuknya. Jadi di nyatanya di udara bebas ini, si molekul-molekul ini berikatan dan membentuk geometri tertentu. Nih, seperti yang kalian lihat di pojok kanan atas ini, ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari geometri molekul. Jadi di udara ini, senyawa-senyawa itu berbentuk seperti ini. Kebayang ya? Nah, gimana kita cara tahu, Bu, bentuk molekul dari suatu senyawa? Atau geometri molekul dari suatu senyawa? Apakah harus kita hafalkan? Tidak, kita di sini akan belajar menganalisisnya. Tapi tentu ada yang harus diingat. Ya. Untuk mengetahui geometri molekul, ya, walaupun geometri molekul itu sebenarnya udah modern, sekarang ini dapat diketahui dari alat atau instrumen tertentu, tapi kita bisa meramalkan geometrinya dari senyawa yang sederhana. Tapi mau pakai alat, mau kita ramalkan sendiri, kita harus mengerti teori domain elektron. Ya. Sebelumnya kita memahami dulu geometri molekul itu apa. Jadi geometri molekul itu adalah susunan letak atom-atom pada molekul atau senyawa. Ya, kayak tadi H2O, jadi susunan H-nya, O-nya, susunan H-nya seperti apa, yang akan membentuk geometri tertentu. Contohnya air. Air itu ternyata bentuk molekulnya seperti ini. Seperti bentuk V. Kenapa Bu bisa seperti ini? Apakah ada aturannya? Ada, kita akan pelajari di sini. Ya. Nah, tadi saya udah bilang, kita harus pahami dulu domain elektron baru bisa meramalkan suatu geometri molekul. Ini, mohon maaf ya. Nah, jadi domain elektron itu tuh apa sih, Bu? Domain elektron itu adalah kedudukan elektron di atom pusat. Ya, jadi kedudukan elektron di atom pusat. Ada apa aja berarti domain elektron itu? Ada PeI, ingat pasangan elektron ikatan. Ada PeB, pasangan elektron bebas. Dan ada ikatan koordinasi. Ya. Jadi PeI ini ketika ada satu PeI, dia dihitung satu domain elektron. Seperti itu. Nah, kalau mau tahu jumlah-jumlah domain elektron dari suatu senyawa, kita harus tahu dulu, nih lihat, struktur Lewisnya. Ya, struktur Lewisnya kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, nih saya kan sudah gambarkan struktur Lewisnya seperti ini ya. Sebentar, saya pause dulu, saya mau. Nah, kan sudah saya gambarkan ini ya struktur Lewisnya. Lihat di sini ada 1,
2, 3 PEI ya. Lalu ada 1 PEB. Nah, si jumlah dari semua ini adalah, kan karena domain elektron itu terdiri dari PEI, PEB, dan ikatan koordinasi. Jadi jumlah domain elektron dari senyawa ini adalah 4, yang terdiri dari 1 PEB dan 3 PEI. Jadi seperti itu domain elektronnya, kedudukan elektron di atom pusat. Jadi yang kita lihat hanya atom pusat. Kalau di sini nitrogen posisinya. Jumlah dari PEI, PEB, ikatan koordinasi di atom pusat adalah jumlah domain elektron. Ya, semoga mengerti. Catat di buku catatannya. Nah, antar domain elektron itu memiliki gaya tolak-menolak yang akan menyebabkan terbentuknya geometri molekul. Ya, lihat di sini, gaya tolak-menolak PEB lebih besar dari antar gaya tolak-menolak PEI ini ya, dan lebih besar dari gaya tolak-menolak ikatan koordinasi. Nah, jadi kita lihat dulu ke sebelah kanan baru ke bawah ya. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan domain geometri molekul yang domain elektronnya 2. Ya, ini domain elektron 2, murni berarti PEI-nya 2 ya. Jadi di sini kita masih mempelajari dari PEI-nya dulu, PEB-nya nanti. Jadi jumlah-jumlah domain elektron di sini itu masih murni dari jumlah PEI. Ya. Kita belum membahas yang ada PEB-nya, masih PEI dulu. Kalau 2, yang domain elektronnya 2 atau PEI-nya 2, dia memiliki bentuk geometri molekul seperti ini, linear. Linear, bisa lihat di sini ada pulpen ya. Jadi bentuk molekulnya seperti ini. Ini atom pusatnya ada, kelihatan ya? Semoga terlihat. Kalau kali ini lihat saya ya, jangan lihat PPT-nya. Jadi bentuk molekulnya seperti ini. Ini atom pusat nih, di sini di tengah sini atom pusat. Lalu di sini dan di sini atom yang memberikan atau memakai elektron bersama. Jadi untuk domain elektronnya 2 bentuknya linear seperti ini ya. Semoga terlihat jelas. Lalu untuk yang jumlah domain elektronnya 3, bentuknya adalah trigonal planar atau trigonal sama sisi. Tulis di buku catatannya, nggak akan saya tulis lagi. Trigonal planar itu nama lainnya trigonal sama sisi. Nah, bentuknya seperti ini. Semoga jelas. Terlihat tidak? Semoga terlihat ya. Jadi di sini, di tengah-tengah sini atom pusatnya. Nah, di sini atom-atom yang memakai elektron bersama. Ini trigonal sama sisi. Sama sisi ya, jadi di sisi yang sama. Gimana ya? Nah, tuh, trigonal sama sisi. Di sisi yang sama. Semoga terlihat ya. Saya sebenarnya punya bentuk molekul seperti ini, cuman kan kalian tidak punya di rumah, punyanya pulpen. Jadi saya memperagakannya pakai pulpen supaya kalian bisa mempraktekkan di bawah, di rumah. Ini trigonal planar. Terus kalau domain elektronnya 4, namanya tetrahedral. Ya, jadi lihat kan tadi kan sama sisi seperti ini ya. Kalau ini dia membentuk piramid di bawah. Ya ini kan piramid ya. Piramid. Tapi dia ada puncaknya seperti ini nih. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Aduh, saya stop sharing dulu. Nah, ini. Terlihat lah ya. Ini tetrahedral yang jumlah domain elektronnya 4. Jadi atom pusatnya itu ada di tengah sini, di tangan saya ini. Ini atom pusatnya. Ini atom-atom yang mengitari dia. Nah, ini tetrahedral yang jumlah domain elektronnya 4. Kebayangnya bentuknya ada piramid, ada puncaknya. Ini tetrahedral. Semoga terbayang ya. Saya share screen lagi.
Lalu yang jumlahnya 5, oh mantap ini makin banyak. Yang jumlahnya 5 disebut trigonal bipiramida. Ya, saya stop sharing lagi supaya terlihat. Jadi bentuknya seperti ini. Terlihat tidak ya? Terlihat. Terlihat? Jadi di sini ada segitiga ya. Segitiga. Terus di puncak segitiganya itu ada garis ke belakang seperti ini. Ya. Nah, terus ada yang menjulang ke atas dan ke bawah. Ini trigonal bipiramida. Maksudnya apa sih? Kalau kalian perhatikan, nih ini tuh ada piramida nih. Ya, ini tuh trigonal kan apa? Ini tuh namanya piramida trigonal. Tapi ada lagi yang ke bawah. Nih. Jadi lihat ada piramid di atas, ada piramid di bawah. Ini jadi trigonal bipiramida. Ya. Ini yang jumlah domain elektronnya 5. Seperti itu. Semoga terbayang ya. Saya share screen lagi. Lalu ada yang jumlah domain elektronnya 6. Nah, dia disebut oktahedral. Ini juga makin banyak domain elektronnya makin rumit sebenarnya. Ini harusnya lurus, ini udah lurus lah ya. Ini ke bawah. Jadi bentuknya seperti bintang gitu. Nah ini oktahedral. Harusnya lurus, saya seperti pakai. Nah ini oktahedral, kebayang ya? Ini satu sisi yang sama ya oktahedral ini. Jadi oktahedral ini, kalian tahu kan ya piramid yang bentuknya segi 4 alasnya. Nah seperti itu oktahedral tuh. Jadi ini piramid yang bentuknya segi 4 gitu. Ini piramid yang bentuknya segi 4 ya. Tapi ada bawahnya. Nah ini oktahedral. Ya. Jadi kalau saya gambarkan kembali ya. Saya gambarkan di sebelahnya ya. Masih highlighter. Jadi saya gambarkan A itu atom pusat, X itu atom yang mengikat di sebelahnya ya. Jadi ini A, ini X, ini X. Ini linear. Kalau trigonal planar, atom pusatnya A, ini X, ini X, ini X. Ini trigonal planar. Tetrahedral, kan tadi kan saya bentuknya ada piramid gitu ya. Piramid gini kan ya tetrahedral. Tuh gambarnya gimana ya Bu? Biar kelihatan itu tuh tetrahedral. Lihat PPT-nya. Jadi supaya lebih terlihat 3 dimensi, kan ada yang arah ke depan seperti ini ya. Kalau kalian lihat, nih ini kan ke depan. Arah yang ke depan kita gambarkan dengan seperti ini. Nah, jadi lebih tebal, harus seperti ini ya gambarnya ya. Ini A, ini X. Nah ini tetrahedral, kebayang ya? Ini ada piramid, terus ini puncaknya. Ini tetrahedral. Terus kalau trigonal bipiramida gimana Bu? Ya, itu sedikit sulit, mari kita gambar bersama. Di X, nah ini kan rada ke depan ya tadi. Jadi ini kayak segitiga gitu. X, terus ini X. Bentuknya seperti itu ya jadi ya.
Ini tetrahedral. Nah, ini lurus. Di segitiga, ini ada ke sini, ada puncaknya, ada bawahnya. Tetrahedral. Lalu kalau oktahedral bagaimana Ibu? Oktahedral seperti ini. Gambarnya semoga cukup. Nah, seperti ini. Jadi terbayang ya? Yang harus kalian hafalkan adalah ini sebenarnya. Yang paling penting sekali adalah tabel ini. Karena kalau kalian bisa menghafalkan tabel ini di luar kepala, nanti ketika ada PEB-nya, kalian pasti bisa. Ya, terbayang ya? Ini PEB apa? Yang ini harus mutlak kalian hafalkan beserta sudut-sudut ikatannya. Sekarang kalau kita lihat CH4. Ya. C itu punya 4 elektron valensi jadi butuh 4 supaya stabil. H itu punya 1 elektron valensi jadi butuh 1 elektron untuk stabil. Nah, jadi bagaimana Bu domain elektronnya? Kita gambarkan dulu ya struktur Lewisnya seperti ini. Oh, ternyata PEI-nya ada 4. Ada PEB nggak? Nggak ada ya. Di sini kita masih bahas PEI-nya dulu. PEI-nya 4, berarti jumlah domainnya berapa? 4. Berarti kalau jumlah domainnya 4, nah itu harus hafal di luar kepala kalian. Berarti kalau jumlah domainnya 4, bentuknya CH4 ini ternyata tetrahedral. Saya gambarkan ya, ini C, di sini H, ini H, ini H, ini H. Seperti itu. Jadi kalau pakai pensil kalian, ini harus bisa ya memvisualisasikannya pakai pensil atau pulpen. Seperti ini. Kebayang? Ini H, maaf, ini H, di sini H, di sini H. Ya, di sini H, terus di sininya C, di atom pusatnya C. Kebayang ya gambar dari 2 dimensi ke 3 dimensi seperti ini? Ini adalah tetrahedral. Sekali lagi, di tengah ini adalah atom C, di atas ini adalah atom H, di sini atom H, di sini atom H, di sini atom H. Setelah ulangan minggu depan kita akan zoom supaya kita bersama-sama belajar bagaimana bentuk geometrinya. Sekarang kita coba ya untuk geometri molekuler PCl5. Ternyata P itu butuh Ternyata P itu butuh 5 elektron, butuh 3 elektron supaya stabil dan Cl butuh 1. Tapi kita lihat di sini PCl5. Dia butuh 3 kan ya? Harusnya Cl-nya hanya ada 3 kan ya? Tapi ternyata ada 5. Oh, ini adalah aturan oktet berkembang. Ya. Jadi kita gambarkan dulu. Nah, ternyata setiap satu elektron ini berikatan dengan satu Cl. Jangan lupa Cl-nya juga digambarkan elektron valensinya dengan lengkap. Nah, jadi di sini kan ya, kita lihat ya atom pusatnya. Ternyata ini adalah PEI, ini adalah PEI, ini adalah pasangan elektron ikatan, ini adalah pasangan elektron ikatan, dan ini adalah pasangan elektron ikatan. Berarti jumlah PEI-nya ada 5.
Domain elektronnya jumlahnya ada 5 juga. Berarti, oh, saya sudah hafal dan harus dihafalkan dari tabel tadi. Geometri molekul dari domain elektron berjumlah 5 adalah bipiramida trigonal. Saya gambarkan secara dua dimensinya di piramida trigonal. Atom pusatnya P, berarti ini Cl, ini Cl, ini Cl, ini Cl, ini Cl. Ini adalah bipiramida trigonal. Saya gambarkan dari 3 dimensinya ya. Saya gambarkan, lihat ya yang segitiga ini. Berarti kayak gini, ini segitiga datar kayak gini. Terlihat ya? Di segitiga. Lalu yang di sini nih, Cl yang di sini, kan di sini segitiga ada puncaknya ya. Nah, si garis Cl yang itu di puncaknya kayak gini. Jadi seperti trigonal sama sisi, tapi dia tiduran. Ya, nih kayak trigonal sama sisi kan ya, tapi dia tiduran. Dia apa ini teh? Vertikal. Dia tiduran seperti ini. Lalu ada yang ke atas. Dan ada yang ke bawah. Seperti ini, trigonal bipiramida. Nih ya, kayak segitiga trigonal sama sisi kan ya? Tapi ditidurin, terus ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Tangan saya ini adalah atom P. Atom Cl-nya mengitari. Ini atom Cl, 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 Cl. Trigonal bipiramida. Kalian harus bisa ya memperagakannya pakai pulpen. Seperti itu. Terima kasih. Dan, kenapa saya udah terima kasih? Ada latihan soalnya, silahkan kerjakan dulu yang ini. Lengkapnya seperti ini, kalian analisis dulu tiap atomnya, kalian buat struktur Lewisnya, kalian tentukan PRI-nya, kalian tentukan domain elektronnya, kalian tentukan geometrinya kan, dan kalian gambarkan bagaimana bentuk geometri molekul. Seperti itu ya. Lanjut nanti ke bagian 2, tapi kerjakan dulu yang ini, jangan langsung lanjut. Ya, kerjakan dulu yang ini, nanti kalian baru boleh lanjut. Terima kasih.